سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak Ibu orang tua saya, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian kita minggu lalu di mana Allah menceritakan kepada Rasulullah, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kisah terbaik dalam Al-Qur'an yang membuat Rasulullah sabar. Dan siapapun yang mengamalkan surat Yusuf ini, Pak, dia tadabburi, insya Allah dia pun bisa menjadi orang yang sabar, jauh dari rasa dendam. Nah, jadi kita sampai di minggu lalu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini dituduh menggoda istri para pembesar Mesir. Disebabkan apa, Pak? Yusuf ini terlalu ganteng, Pak. Jadi begitu ibu-ibu itu melihat ketampanan Nabi Yusuf ini, tidak tahan mereka, Pak. Akhirnya Nabi Yusuf dikasih pilihan. Kalau kau mau melayani kami Yusuf, bebas kau. Ibaratnya mau diperkosa Nabi Yusuf nih. Kalau mau, aman. Untung tidak kita yang diuji, Pak. Kalau sempat kita, kenapa lah kalian aman loh, mau aku ya. Pasti gitu, Pak. Tapi kalau ujian berat, Bu. Tapi kalau kau tidak mau Yusuf melayani kami, akan kami adukan kepada raja bahwa kau telah menggoda kami. Jadi akhirnya Nabi Yusuf pilih difitnah, Pak. Pilih dia difitnah daripada dia harus mengabulkan permintaan perempuan-perempuan itu. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani keinginan mereka. Jadi kadang memang kita dalam Islam ini akan ada masanya, Pak, sampai ke tingkat tersulit dalam hidup. Di mana apabila kita sabar terhadap hal ini, akan menjadi buah yang baik bagi kita. Karena coba, Pak, fitnah ini tidak tanggung bahayanya. Mungkin kita ingat, Pak, kenapa Amerika membombardir Irak? Karena menjajah Kuwait. Akibat dari fitnah seorang wanita Kuwait di Amerika. Dibilangnya tentara Amerika masuk ke rumah sakit, menarik bayi-bayi itu betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Itu yang membuat Amerika akhirnya membombardir Irak. Gara-gara fitnah. Yang katanya ada senjata nuklir lah, tapi itulah mengeri. Fitnah ini ngeri, Pak. Mudah-mudahan jangan sampai kita diuji dengan fitnah. Benar berat. Dia bentuknya nyata, Bu. Susah untuk berpaling, mencari alasan. Itu yang sulit tuh, Pak. Nah, Nabi Yusuf ini tidak bisa berpaling, Bu, tidak bisa nyari alasan dia. Akhirnya terkenallah dia itu tukang goda wanita. Dipilihnya lah masuk penjara, Pak. Dari umur 15 tahun sampai umur 27 tahun dalam penjara. Jadi tidak semua orang yang masuk penjara itu bersalah kadang. Kadang ada jadi korban fitnah. Dan ini ternyata masih banyak sampai sekarang. Setelah itu, Pak, adalah orang di penjara itu 2 orang. Dia bermimpi, diceritakannya lah kepada Nabi Yusuf. Yusuf, semalam aku bermimpi ada burung memakan roti di atas kepalaku. Yang satu lagi, aku mimpi menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Kata Nabi Yusuf, aku tahu makna mimpi kalian. Tapi kalian harus dengarkan dulu ceramahku. Akhirnya kata orang berdua ini, ayolah biarlah kami dengar ceramahku dulu. Disampaikan Nabi Yusuf lah tentang ketauhidan Allah itu, Bu, kepada 2 orang ini. Jadi teknik dakwah ini, Pak, membuat orang menarik karena ada yang mau ditunggunya. Itu tuh yang sulit tuh ya, Pak. Ini orang lagi butuh nih, Bu. Enak, Pak. Aku tahu arti mimpi kalian, nah. Tapi dengarkan dulu dakwah aku. Buat orang tertarik. Kalau sekarang ini banyak caranya, Pak, Bu.
buat makan-makan, Pak. Masjid Ittihadul Ummah Pandau, hari Minggu kemarin kan hujan lebat tuh, Pak. Saya ceramah subuh di sana. So ramai-ramainya jamaah, hujan deras, Pak. Apa sebab, Bu? Karena makan kambing, Pak. Jadi diumumkan dulu jauh-jauh hari. Jadi bukan karena sebetulnya saya ceramah di situ, enggak, Pak. Kambing itu yang ditunggu orang tuh. Ceramah nih biarlah dia aja. Karena ada yang menarik yang ditunggu, tapi memang perlu tuh, Pak. Memang perlu tuh, Bu. Ada yang membuat orang menarik. Macam Ustadz Ebit Liu yang di Malaysia itu, Bu, kan, masuk dia ke diskotik, dikumpulkannya perempuan-perempuan diskotik itu, diceramahi, dikasih duit, dibelikan baju. Apa ndak enak, kan? Duit banyak. Jadi memang ada hal yang menarik yang ditunggu, akhirnya mereka mau didengarkannya lah ceramah Nabi Yusuf, Pak. Setelah didengarkannya, setelah mereka terima, apa kata Nabi Yusuf? Kau yang di kepalamu dipatuk burung, kau akan dihukum mati. Yang kau menuangkan teko ke dalam gelas, kau akan menjadi orang kepercayaan raja. Nah, jadi inilah takwil mimpi, Pak. Jadi kalau ada orang mimpi ini ya berarti bagus mimpi ya. Tapi kalau ada burung mau makan di kepala, itu yang udah jelas-jelas tuh, Pak. Matilah tuh. Jadi tidak benar sebetulnya takwil mimpi itu. Nabi Yusuf memang itu mukjizat dia, Pak, bisa menakwil mimpi. Jadi tidak sembarangan orang juga. Makanya kalau kita bermimpi itu, Pak, jangan asal-asal cerita sama orang. Aku mimpi Gigi tanggal, itu orang-orang dekat mau meninggal tuh. Apalah hubungannya Gigi sama orang dekat tuh, Bu? Tiap hari dipandangnya muka suami, Pak. Sampai heran lah suami, ngapa mama mandang-mandang Bapak? Mama mimpi Gigi tanggal itu. Itu tuh yang susah tuh, Bu, ya. Tidak bisa kita yang menakwil mimpi itu mukjizat Rasulullah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mukjizatnya. Ternyata memang betul, Pak. Yang burung mematuk kepalanya tuh, Bu, dihukum mati dia. Yang menuangkan air dari teko betul-betul jadi orang kepercayaan raja dia. Sampailah suatu ketika raja ini bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Kan terbalik tuh, Pak, kan? Berani sapi kurus nih, Bu, dimakannya lah sapi gemuk. Ada 7 bulir anggur kering, ada 7 bulir anggur bagus. Dikumpulkan raja inilah orang-orang di istana itu. Ada yang tahu enggak tentang makna mimpi aku ini? Ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, 7 bulir kurma bagus, anggur bagus, 7 bulir anggur kering. Tidak ada satupun yang bisa menjawab, Bu. Terkenanglah, Pak, yang mimpi dituang teko ke dalam air tuh. Raja, aku waktu di penjara ada namanya Yusuf, pandai dia menakwil mimpi ini, Raja. Cobalah tanya sama dia. Kata Raja, Yusuf anak angkat aku tuh. Entahlah anak angkat kau tak apa. Nah itulah, Bu, ya. Berapa lama dia di penjara tuh. Jadi makanya kita kalau dapat cobaan, rajin sholat, rezeki kurang, sabar-sabar aja lah. Belum parah lagi cobaan kita tuh. Jangan sampai mengeluh-ngeluh. Ini Nabi Yusuf pun kena proses sama Allah, Pak. Difitnah berapa tahun dalam penjara tuh? Lebih kurang 12 tahun. Tidak ada kesalahan. Tahu-tahu datang raja ini ke penjara, Pak. Yusuf, Raja, sudah lama kita tidak berjumpa, kata Yusuf. Rindu aku sama kau, Yusuf. Aku juga, Raja. Ada apa, Raja, kemari? Aku bermimpi, Yusuf. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. 7 batang anggur kering, 7 batang anggur hijau. Walaupun dia dipenjara oleh raja ini, Pak, tetap dijawabnya, Pak. Artinya raja akan datang 7 tahun masa subur. Dan setelah 7 tahun masa subur itu akan datang 7 tahun masa kering. Pandai-pandailah kita mana tanah-tanah yang gersang kita gemburkan untuk stok 7 tahun musim kemarau.
Kalau kau berkenan raja, angkat aku jadi bendahara negeri ini. Aku orang yang amanah dan memiliki kemampuan untuk itu. Jadi Pak, di sini terlihat apa Bu? Tidak ada dendam Nabi Yusuf Pak. Sempat Bapak di tengah mati lah situ. Aku lah kan jawab itu terserah kalian lah. Aku tidak mau ngerti kan. Pasti dendam gitu. Itulah Bu, tadabbur surat Yusuf nih Bu, membuat kita itu hilang rasa dendam dibuatnya. Tapi Nabi Yusuf apa Pak? Jadikan aku bendahara negeri. Artinya, apabila kita mampu untuk menduduki satu jabatan, maka kita boleh menawarkan diri. Kalau mampu. Dalam hadis lain apa kata Rasulullah? Jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Kalau orang meminta-minta jabatan padahal dia tidak pandai Pak. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mampu, maka kita boleh menawarkan diri. Ada anggota dewan, mampu dia Bu rasanya, majulah. Tapi kalau tidak mampu, janganlah. Jadi kalau mampu, silahkan maju. Tawarkan diri. Mau jadi ketua masjid kah, apakah. Banyak masjid itu hancur Bu, ketika orang mencari ketua masjid, orang tidak pernah ke masjid, tapi kaya Pak. Itu biasanya tuh. Atau pejabat dia, tidak apa, tunjuk aja lah Bapak itu jadi pengurus masjid. Nanti kalau ada surat menyurat, kita ke Pemda mudah. Itu tujuannya Pak. Hancur masjid dibuatnya. Masjid Al-Falah Darul Mutakin tuh kacau gara-gara itu itulah Pak. Ketua masjid tak pernah ke masjid, tapi dia menguasai masjid. Agak payah ya dia Pak. Dia tidak tahu soal urusan masjid. Tapi itu dulu, sekarang udah aman lah. Itu payahnya Pak, orang tidak ke masjid disuruh jadi pengurus masjid. Hancur jadinya. Tapi dulu ada pengurus masjid Bu, sendirian Pak. Jadi masjid sama dia, sendirian. Dia azan, dia imam, dia pengurus masjid, dia nyari ustadz, dia nyapu masjid. Aman masjid tuh Pak, 20 tahun lama ya. Masjid Nurul Iman Pasar Mambo tuh Pak. Dulu pernah hanya Pak Marjilin sendiri Pak. Aman tentram masjid tuh Pak. Jadi kalau orang punya kemampuan tuh Pak, sendiri pun aman dia. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba menawarkan diri. Nah di masyarakat kita tuh banyak yang seperti itu Pak. Tidak mampu tapi ingin ditunjuk. Ada di Jalan Paus Bu, menunjuk pengurus masjid itu bawa masa Pak. Penting betul dia jadi ketua masjid itu, heran lah saya Pak. Dibawa itu orang-orang mana tuh Pak masuk masjid, dia pemilihan Pak. Dia harap betul Pak, jadi apa betul yang mau direbut di masjid. Pas pemilihan sebanyak-banyak orang dibawa, orang tidak pernah ke masjid Pak. Kasih 50.000 satu orang kan, buat masuk masjid. Sampai terpikir saya, apa kepentingannya dia sampai mau macam ini. Rupanya ada orang nih Pak, dia tidak butuh duit, tapi dia butuh popularitas. Itu ada juga rupanya Pak. Dia tidak penting lah. Tapi dia penting popularitasnya naik. Suruhlah dia. Orang macam ini paling enak nih Pak. Kita manfaatkan aja gitu Pak kan. Ada dulu ingat saya imam masjid Bu, tidak mau diganti Pak. Orang udah risau dia jadi imam dah. 2 ayat dibaca batuk 5 kali Pak. Kan udah payah tuh Pak kan. Tidak mau, diancamnya masyarakat Pak. Siapa yang ganti aku, pecah pembuluh otak aku, tanggung jawab kalian. Payah tuh Pak kan. Diancamnya masyarakat. Ada orang butuh popularitas. Begitu Nabi Yusuf menawarkan diri Pak, apa kata raja? Oke, aku setuju kau jadi bendahara negeri ini. Jadi kalau orang percaya diri itu Pak ya, langsung tertangkap sama raja. Oke, aku mau. Cuman ada syaratnya raja. Bersihkan namaku dari segala tuduhan. Tapi kan kau memang melakukannya? Tidak. Kalau tidak, aku tidak mau. Kumpulkan balik ibu-ibu yang pernah memfitnah aku. Tanya sama mereka. Suruh mereka membuat pernyataan bahwa aku tidak pernah menggoda mereka. Mereka lah yang menggoda aku. Dicarilah ibu-ibu tuh balik Pak. Disuruhlah buat pernyataan. Akhir buat pernyataan lah ibu-ibu tuh. Memang kami yang salah. Kami telah memfitnah Yusuf. Padahal Yusuf tidak pernah menggoda kami. Jadi bahaya juga berurusan sama emak-emak ini rupanya Pak ya. Kalau udah suka dia susah. Saya itu yang saya takutkan Pak. Misalnya ada ibu-ibu mau WA saya balas gitu Bu ya.
Itu terus bertanya Bu, ibu nih, kan risau saya Pak, akhirnya saya blokir gitu Bu, itu cerita kemana-mana. Sombong betul Ustaz Najib itu. Dia mudah bilang gitu Pak. Sok betul dia tidak bisa kita bertanya. Udah dijawab Pak, tanya terus, ditelepon macam orang kena teror saya Pak. Macam orang kena pinjaman ojol nih Bu, pinjaman online ya. Diburunya macam orang nagih, nelpon tuh. Sebelum diangkat di keringnya terus Pak. Itu kadang-kadang susahnya kita. Jadi saya udah biasa, saya biarlah dibilang sombong Pak ya. Memang penting dijawab, pertanyaan dijawab. Tapi berulang-ulang kan payah juga Pak kan. Akhirnya dibuat pengakuan lah mereka Bu. Ya kami salah, kami telah memfitnah Yusuf. Yusuf tidak ada melakukan hal itu. Nah, naiklah Nabi Yusuf menjadi bendahara negeri Mesir. Inilah buah kesabaran tuh Pak ya. Jadi kalau kita sabar dalam penderitaan, maka penderitaan itu akan berbuah menjadi kebahagiaan. Naik Nabi Yusuf jadi bendahara Mesir, pakaian udah bagus, dapat fasilitas negara. Mulailah Nabi Yusuf bekerja Bu. Lahan-lahan gersang diusahakan disuburkan selama 7 tahun tuh Pak. Pas datang musim paceklik, masyarakat dengan gratis bisa mengambil di kerajaan. Itu tugas pemimpin itu memang berat, Pak. Jadi orang tinggal ke istana yang mau ngambil makanan, lahan besar, ambil gratis, bawa pulang, bawa pulang. Dikasih secara cuma-cuma. Jadi suatu hari nampak oleh Nabi Yusuf, Pak, abangnya ikut ngantri Pak, ngambil makanan. Abang-abangnya yang sudah membuang dia waktu kecil dalam sumur. Nampak dia abang-abang, masih ingat dia wajahnya Pak. Ini abang aku semua nih. Dipanggilnya Pak. Itu yang 11 kemari. Dia 11 orang abangnya Bu ya. Datang abang-abangnya itu. Ada apa Tuhan? Mana karungnya? Diisi oleh Nabi Yusuf Pak. Jadi walaupun orang pernah menghancurkannya, tapi dia tidak dendam. Kalau kita tahan tidak bertegur sapa tuh Pak, mati kalian aku buat tengok lah kalian ya. Itu kita nih yang payah Bu. Di Pekanbaru nih aja Pak, dendam tuh tinggi tuh Pak. Padahal udah rajin sholat semua ya. Dah. Misalnya dia kerja gitu Pak, naik pemimpin baru, yang lama tuh dibuang semua Pak. Kan dendam tuh. Pokoknya tidak ada cerita. Naik dia hantamnya lah yang di bawah. Macam itulah terus tuh. Jadi saya pernah bilang Pak, ada di suatu instansi, bubarkan aja lah acara halal bihalal. Kita pendendam. Naik si A, dibuangnya yang di bawah tuh. Siapapun orang-orang yang lama itu kipasnya semua. Ya, Pak. Kan dendam namanya itu Pak. Apa guna halal bihalal? Nah Islam ini Bu, inilah yang diajarkan tuh. Jangan sampai dendam. Dipanggilnya semua abang-abangnya itu Pak, dikasihnya, diisi karungnya semua makanan Bu. Baru kata Nabi Yusuf, hanya 11 orang kalian nih. Ada adik kami namanya Bunyamin. Kalau besok makanan ini habis, bawa Bunyamin itu kemari. Kalian harus lengkap datang ke sini. Kalau sempat kalian tidak datang bawa adik kalian besok, kalian tidak boleh lagi ngambil makanan di sini. Nah, itu cara Nabi Yusuf. Dia ingin ketemu sama adik kandungnya, Bunyamin. Berangkatlah saudara-saudara ini Pak. Beberapa hari perjalanan, sampailah di rumah. Ceritalah abang-abangnya ini Bu. Bendahara negeri Mesir itu baik betul lah ya. Ramai orang, didahulukannya kami. Jadi memang ya Bu ya, rasa kekeluargaan pertemanan itu tetap ada. Misalnya saya jadi camat nih, itu kawan saya ngurus KTP, itu nak mungkin saya suruh antri Pak kan. Saya sini lah, tetap berkawan. Ini kadang orang terlalu profesional lah, Pak. Muak lah kita nengok ya. Abangnya datang ngurus tolong deh ya, abang ikut antrian bang. Kita harus profesional, kita kasih contoh yang baik sama masyarakat. Terlalu berlebihan menurut saya. Jadi jangan, kalau memang kawan kita, bantulah gitu. Saya udah pernah kena sama tukang jahit. Saya sedang menjahit pakaian. Menunggu.
Datang ada kawan lamanya, Pak, mau potong kaki celana. Dibukanya lah pakaian orang nih. Dijahitkannya lah kawannya. Setelah dia jahitkan kawan itu, kawan pergi, saya nasihati lah Bapak tukang jahit. Pak, kita tidak boleh seperti itu dalam mengerjakan barang nih. Siapa yang dahulu, dahulukan. Siapa yang kudian, dikudiankan. Itu yang harus kita amalkan. Salah lah saya tadi Ustaz. Ya iyalah, tidak boleh macam walaupun kawan kita. Kena karma saya Pak. Besoknya saya mau potong kaki celana Bu. Pergi saya ke dia. Pak, potong kaki celana Pak. Ingat kajian semalam Ustaz. Yang dahulu kita dulukan. Yang kudian kita kudiankan walaupun kawan. Ya temenung saya Pak. Baru kena dia. Tidak bisa macam itu rupanya. Memang kalau kawan saudara harus kita dahulukan. Paling tidak ya tinggalkanlah nanti saya urus lah. Kan gitu ya Pak ya. Jadi Nabi Yusuf itu didahulukannya saudaranya Bu. Dia yang ngisikan langsung. Cuman ayah, kata bendahara negeri Mesir tuh, kalau makanan ini sudah habis, kalau mau ngambil lagi, harus bawa Bunyamin. Karena kalau Bunyamin tidak dibawa, kita tidak akan dikasih lagi makanan. Kata Nabi Yakub, dulu Yusuf hilang sama kalian. Sekarang Bunyamin lah mau kalian bawa lagi. Tapi oke lah, kalian bawa lah Bunyamin, aku serahkan perlindungannya kepada Allah. Beda dari yang pertama dulu, waktu Nabi Yusuf dulu. Aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Itu yang buat Allah marah Pak. Sekarang nih, aku serahkan perlindungan Bunyamin kepada Allah. Jadi kalau kita udah menyerahkan urusan kita kepada Allah, insya Allah apapun yang terjadi akan aman jiwa kita jadi. Cuman membuat kita berserah diri kepada Allah tuh tidak semudah kita mengatakannya. Kalau bisa lah kita kan kadang-kadang ada orang banyak jual beli Bu. Alhamdulillah lah, tak kemana pergi pembeli ini. Sepi betul dari pagi. Dia pakai Alhamdulillah Pak, tapi sakit hati ya Pak. Betul-betul dia jualan tuh Pak. Kan susah tuh Pak ya. Tapi misal orang sepi Bu, Alhamdulillah lah agak sepi. Jadi saya bisa sholat duha 12 rakaat. Bisa saya baca Quran. Itu baru bagus tuh Pak kan. Itu yang menyerahkan diri kepada Allah tuh Bu. Ramai orang, Alhamdulillah sedikit orang, sholat dia, ngaji dia, itu yang menyerahkan diri kepada Allah. Pergilah orang nih Pak, 12 lah sama Bunyamin. Sampai ke Mesir, nampak oleh Nabi Yusuf Pak, adiknya Bunyamin tuh. Wah berarti berapa orang? 12 orang ya dia, sama 11 abangnya. Dipanggilnya lagi Pak. Disinya karung mereka semua Bu. Kasih makanan. Pas di adiknya, Bunyamin, dimasukkannya emas 1 onggok, Pak. Waktu itu kan belum ada emas batangan, Pak. Masuk 1 onggok emas. Oke, silahkan kalian pergi. Pas orang itu jalan agak-agak 100 meter, dipanggil Nabi Yusuf. Tunggu. Aku kehilangan emasku. Dan aku yakin salah satu di antara kalian mengambilnya. Tidak Tuhan, kami tidak ada mengambilnya. Tak usah kalian bohong. Kalau sempat dapat di karung kalian, apa yang dilakukan? Jadikan kami budak. Pura-pura dibongkar Nabi Yusuf satu-satu. Itu dapat dekat adik ya. Ini emasnya. Menangis abang-abangnya. Dia apalah mau kita bilang ke bapak nih. Dulu Yusuf dia, sekarang Bunyamin akhirnya tinggalnya. Biar aku jadikan budak adik kalian nih. Oh nangis-nangis lah Pak. Kena prank nih Pak orang nih. Dikerjain oleh Nabi Yusuf bukan. Dulu kalian kerjain aku, sekarang gantian. Untuk buat jerah aja nih. Menangislah orang tuh pulang. Ayah, kami buat kesalahan lagi ayah. Bunyamin dimasukkannya emas dalam karungnya. Dia sekarang dijadikan budak. Menyesal lah semua ya Pak. Tapi Nabi Yakub lapang jiwanya Pak. Tak yakin dia rasanya. Bunyamin itu diperlakukan seperti budak. Menurut aku, kata bapaknya nih, kata Nabi Yakub, Yusuf ini masih hidup lah rasanya. Beberapa bulan lagi cobalah kalian tengok adik kalian ke sana. Sama sekali Nabi Yakub tidak sedih karena dia sudah menyerahkan perlindungan anaknya kepada Allah. Berangkatlah orang ini Bu.
Sampai di istana kami mau bertemu dengan bendahara negeri ini. Keluarlah Nabi Yusuf. Tidak lama setelah itu keluar adiknya Bunyamin. Pakaiannya bagus, Pak. Adik kami tidak jadi budak sini Tuhan. Coba kalian perhatikan wajah aku baik-baik. Masih ingat tak kalian sama aku? Pandang sama abang. Kau Yusuf. Iya bang, wow dipeluk orang tuh Yusuf. Iya Yusuf, minta maaf kami Yusuf. Kami jahat sama kau waktu kecil. Kata Nabi Yusuf, tidak bang. Kalian tidak salah. Iblislah yang telah memporak-porandakan kita. Itu baiknya Nabi Yusuf. Pak. Ini baju aku, bawa pulang. Usapkan ke wajah ayah. Setelah itu bawa ayah dan ibu kalian kemari. Pulang lama. Jauh aja lagi Pak udah tercium oleh Nabi Yakub. Ini bau Yusuf. Begitulah sayangnya sama Nabi Yusuf. Diusapkan ke mata ayahnya, bisalah melihat kembali Nabi Yakub. Diajaklah bersama-sama pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, nampak Nabi Yusuf duduk di singgasana, langsung sujud orang tuanya kepadanya. Langsung turun Nabi Yusuf, diangkatnya dua-dua ayahnya itu ditaruh di singgasana. Apa kata Nabi Yusuf? Inilah arti mimpiku dulu ayah. 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itulah Pak yang pernah dimimpikan oleh Nabi Yusuf. Dan terbukti rupanya Pak dari tahun 2008 Bu. Ternyata orang yang pemaaf, orang yang tidak pendendam, kesehatannya bagus Pak. Sampai orang-orang di Amerika itu Bu, membuat suatu penelitian tuh News Forgiveness Research looks at it effect on other. Apa dampak memaafkan bagi kesehatan tubuh? Rupanya Pak, kalau kita pemarah, pendendam, di otak kita ini keluar dua hormon, namanya hormon kortisol dan adrenalin. Itulah yang memicu sakit jantung, stroke, darah tinggi. Kan ngeri berarti itu Pak, betul rupanya Bu. Kemudian kalau orang pemaaf, tidak ada jadi masalah sama dia Pak, apa-apa nih Bu. Dihina orang ketawa, tidak masuk hati Pak, tidak masuk hati ya Bu ya. Itu di otaknya keluar pula dua hormon, namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya Pak 100 kali lipat morfin Pak. Tidak perlu orang pakai morfin Bu, cukup aja dia tidak pemasuk hati udahlah tuh. Kita ini pemasuk hati Pak. Dihina orang sedikit, tidak enak hati. Dikasari orang, direndahkan orang, tidak enak hati. Kemudian kalau orang yang pemaaf itu tidur malamnya, dia tidak ada beban. Keluar 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Begitu bangun, keluar HGH, Human Growth Hormone. Akhirnya orang-orang di luar itu Pak, mengamalkan ajaran Islam nih sekarang. Mencoba memaafkan, walaupun sulit mereka Pak, karena mereka tidak pakai sholat macam kita, tidak pakai zikir macam kita, tapi mereka mengakui bahwa ajaran memaafkan dalam Islam itu dampaknya luar biasa ke diri kita sendiri. Sehat kita dibuatnya. Nah inilah akhlak yang paling tinggi di dalam Islam itu Pak, ketika orang mau memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Ini yang harus kita tiru tubuh orang Islam banyak pemarah Pak, pendendam. Berarti masih jauh kita dari apa yang dituntunkan oleh syariat ini. Memang kata Allah Pak, asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Ada masanya kita keras, ada tempatnya, ada masanya kita lunak. Cuman kalau misalnya kita keras terus saja Bu, enggak pula bagus. Macam orang tua lah Pak ya. Sampai dulu di masa Umar bin Khattab, ditengoknya Umar Pak, menggendong-gendong cucu, jadi kuda-kuda. Datang orang ini ngomong, enggak usah kita manja-manjakan, betul anak nih khalifah. Mengkek dia. Hilang wibawa kita nanti. Kata Umar bin Khattab, kalau kau macam mana kau sama anak? Aku sama anak aku kalau pulang gue yang ketawa langsung diam.
Yang berdiri langsung duduk. Saking takutnya sama dia, Pak. Langsung dipecat Umar dia jadi gubernur, Pak. Orang macam kau ini tidak bisa jadi pemimpin. Bagaimana kau sayang sama orang, sementara sama keluarga sendiri kau tidak sayang? Nah, itu, Bu ya. Dia itu patokan pemimpin dalam Islam nih, Bu. Kalau sayang dia sama keluarganya, insya Allah sayanglah dia sama masyarakat. Ya. Nah, jadi Umar bin Khattab aja yang temperamen, Pak, di antara para sahabat, Bu ya. Pernah dia mau menghukum orang, Pak. Udah mau dicambuknya orang karena buat salah, diludahi orang tuh muka ya, Pak. Pas diludahi itu, Bu, langsung diam Umar, dicucinya mukanya, ditaruhnya cambuknya balik. Datang sahabat ngomong, kok gitu kok Khalifah? Malah diludahinya malah diam, kok enggak jadi kau memukulnya. Kata Khalifah Umar, kalau aku pukul dia tadi, aku pukul karena dia meludahi mukaku, emosi aku nanti. Sehingga aku menghukumnya bukan karena Allah, karena dia meludahi mukaku. Jadi aku tunggu tenang jiwaku dulu, baru aku bisa mencambuknya karena Allah. Kita misalnya nih Bu, mau mukul orang sekali, diludah muka kita Pak, tentu pakai penokok, kita tokok lagi. Kurang ajar kau nih ya. Itu Pak, dahsyat enggak ajaran Islam tuh Pak kan. Sempat ini bisa kita amalkan nih Bu ya. Inilah yang dahsyatnya di masa Umar bin Khattab itu tuh Pak ya. Ada seorang anak muda ini kan darahnya panas Pak. Masih emosi lah. Dia punya onta. Dia mau sholat, ditaruhnya onta itu di luar. Tapi ikatnya nggak terlalu kuat Pak. Rupanya lari ontanya tuh Bu. Lari ontanya masuk ke dalam kebun kurma milik bapak-bapak. Bapak ini baru nanam baru Pak, kurma tuh. Baru nanam, baru masuk onta tuh habis Pak ya. Banyak dikusai oleh onta itu, ngamuk bapak tuh. Pas onta itu tersudut, ditikamnya Pak. Itulah kalau orang nggak bisa nahan emosi itu Pak, payah. Matilah onta nih. Anak nih pas habis sholat ditengoknya nggak ada lagi ontanya Pak. Dicari-carinya lah Bu, ditanya-tanyanya ke orang, kata orang masuk ke kebun ini tadi ya. Masuk dia ke kebun tuh, nampak dia ontanya udah berdarah-darah, bapak tuh megang pisau. Ditanyanya ke bapak nih, Pak, ini onta saya siapa yang bunuh? Sumbanglah jawaban orang tua nih, Pak, aku yang bunuh, mau apa kau? Tentu naik emosi anak muda. Ya. Diambilnya batu, Bu, dilemparnya kepala bapak tuh, mati bapak tuh, Pak. Jadi itulah, kalau orang tidak bisa nahan emosi itu, Bu ya, susah. Kata sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan yang bisa mengantarkanku ke surga. Jawaban Rasulullah apa Pak? La taqtab, jangan pemarah. Apalagi ya Rasulullah, farad dadami rongkola la taqtab. Tidak ada yang lain. Kalau udah rajin sholat, jangan pemarah. Nah, ini contohnya Bu, rajin-rajin sholatnya emosi Pak. Satu dibunuh onta, yang satu bapaknya dibunuh. Cuman anak muda nih Pak, begitu dia nampak bapak tuh mati, tidak lari dia Pak. Bangkit menyesal dia Pak. Itulah akhirnya kan, kalau habis marah tuh banyak orang menyesal Pak. Digendongnya jasad bapak tuh Bu, ditanyanya ke masyarakat di sana, di mana rumah bapak? Tanggung jawab Pak. Begitu sampai rumah bapak tuh, rupa anak bapak tuh kekarlah badannya Pak. Ngapa bapak aku nih? Aku khilaf, bapak kau dibunuhnya unta aku. Aku ambil batu kepukulak kepala bapak kau. Kata anak pemilik kebun kurma ini, ya jelas selenggarakan jenazah ayahku. Habis itu kau pertanggungjawabkan ke hadapan Umar bin Khattab. Ah, itu hebatnya waktu itu Pak. Tidak main hakim sendiri. Kalau kita selesai mati di tempat anak itu Pak kan. Sekarang nih Bu, orang Indonesia ini banyak zolim Pak. Menghukum orang itu zolim. Coba lah Pak, kadang dia ke masjid, sendalnya harga 200.000 Bu. Hilang sendalnya, doanya apa Bu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Kan tidak imbang tuh Pak. Ini Bu, dia dipukulnya lah. Tidak ada disikit pun dipukulnya anak nih Pak. Habis diselenggarakan jenazah bapaknya, dibawalah anak nih ke hadapan Khalifah Umar. Tanya Khalifah Umar, apa kesalahan anak nih? Dia telah membunuh ayahku Khalifah. Ditanya Khalifah Umar ke anak muda nih Pak. Betul kau yang membunuhnya? Demi Allah Khalifah. Sekalipun tidak ada yang melihatnya.
tapi Allah tahu bahwa akulah pembunuhnya. Itu Pak. Jujur, tanggung jawab. Pakai bawa nama Allah lagi Pak. Kita biasa bawa nama Allah kan untuk bohong Pak. Kakak yang menjelek-jelekkan aku sama orang kak. Demi Allah, ndak ada kakak padahal dia Pak. Ngeri orang Indonesia nih Bu, udah banyak betul lah Bu. Bawa nama Allah untuk bohong nih. Datang nanti ke rumah Bu ya, insya Allah. Artinya itu tidak datang tuh Pak. Kalau insya Allah tuh. Berapa dosa kita tuh. Insya Allah tuh hanya boleh dipakai kalau kita pasti datang. Baru boleh pakai insya Allah. Jadi yang menghalangi kita izin Allah aja lagi. Ya, itu tibanya Pak. Saya kalau diundang orang Bu, tidak datang. Saya tidak bisa janji. Itu aja saya bilang Pak. Tidak mau saya bawa insya Allah. Setelah itu Bu, apa kata Umar bin Khattab? Kisos, hukuman mati. Jujur, tapi dihukum mati. Apa kata anak muda ini? Aku terima hukuman ini Khalifah. Tapi beri aku izin selama 3 hari. Kadang aku membawa harta anak yatim yang belum aku berikan di kampungku. Jujur Pak. Kata Khalifah Umar, tidak bisa. Karena kau telah menjadikan Allah sebagai saksimu, kau tidak bisa lagi keluar dari sini. Kecuali ada orang yang menjaminkan dirimu untuknya. Dirinya untukmu. Kalau kau tidak datang, dia yang dipenggal. Ditengoknya sahabat Rasulullah yang masih hidup, Pak. Nampak dia Abu Dzar Al-Ghifari. Paman, mau paman menjaminkan diri paman untukku, paman. Langsung tegak Abu Dzar. Pergilah nak, aku yang menjaminmu. Pergi dia Bu. Setelah 3 hari Pak, betul-betul balik dia Pak. Padahal kan bisa aja lari dia Pak. Datang orang ngomong ke Abu Dzar, kau pasti berani jamin dia karena kau kenal sama bapaknya. Enggak. Sama ibunya kenal enggak? Enggak. Tuh kok berani kau menjaminkan dirimu untuknya? Karena aku tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang sayang kepada saudaranya sesama Islam. Menangis akhirnya anak pemilik kebun kurma nih. Khalifah, aku cabut tuntutanku. Walaupun aku sangat menginginkan kematian anak ini. Paman Abu Dzar telah mengajarkan kasih sayang kepadaku. Dan aku ingat, Rasulullah mengatakan akhlak yang paling tinggi dalam Islam, memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Aku maafkan anak ini. Nah itulah inti akhlak dalam Islam itu Bu. Ketika kita tidak pendendam itu Pak. Kalau bisa kita seperti itu insya Allah Bu. Baru enak sholat-sholat kita, zikir-zikir kita. Ini membaca Yasin untuk mencelakakan orang. Tengok kau ya, aku bacakan Yasin, tengok kau. Kan dulu sering dengar macam itu Pak. Tidak ngaku kau ngambil lah, aku sholat hajatkan kau. Untuk itu dia sholat tuh Bu. Jadi mudah-mudahan dari tadabbur surat Yusuf ini kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan mendapatkan akhlak yang tertinggi dalam Islam, yaitu memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.